Halo semua sahabat Ethnoscience, Om Swastiastu. Selamat datang di Ethno Dream Vlog kali ini. Saya Amanda Monica dengan NIM 414222096 dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Negeri Semarang. Melalui tayangan Ethno Drink kali ini, saya akan membahas salah satu minuman tradisional khas Bali yang syarat akan nilai budaya dan manfaat kesehatan, yaitu lolo cemcem. Yuk kita telusuri bersama bagaimana minuman ini dibuat, maknanya bagi budaya Bali, dan tentu saja saya akan mencoba rasanya. Selamat menyaksikan dan selamat menonton. Di Bali nan indah permai, ada desa damai, Penglipuran namanya, asri dan ramah warganya. Ada minuman alami, lolo cemcem yang asli. Oke, ini kita sudah sampai di pintu masuk Desa Penglipuran dan kita akan menuju ke lokasi parkirnya ya. Untuk tiket parkirnya di motor harga 2.000, untuk mobil di harga 5.000 dan 10.000 untuk bus. Langsung saja kita beli tiket masuknya ya. Desa Penglipuran ini buka mulai dari jam 8 pagi sampai jam setengah 7 WITA, dan harga tiket masuknya itu bagi wisatawan lokal di harga 25.000 untuk dewasa dan 15.000 untuk anak-anak, sedangkan untuk wisatawan asing di harga 50.000 dewasa dan 30.000 untuk anak-anak. Selamat datang di Desa Wisata Penglipuran. Oke, saat memasuki desa ini, kita akan disambut dengan papan informasi mengenai tata tertib pengunjung dan peta wisata. Jadi kalian bisa memfoto peta wisata Desa Penglipuran yang ada di sini untuk dijadikan sebagai petunjuk berkeliling di Desa Wisata Penglipuran Bali. Di sebelah kiri pintu masuk ada Balai Banjar Penglipuran yang biasanya digunakan untuk tempat santai atau sholat untuk yang beragama muslim. Jadi buat kalian yang ingin sholat atau bersantai-santai bisa di Balai Banjar ini ya. Setibanya di Desa Wisata Penglipuran, kita langsung disambut oleh suasana yang begitu asri dan damai. Desa ini terkenal sebagai salah satu desa terbersih di dunia dengan tatanan rumah adat Bali yang masih lestari dan semangat gotong royong yang kuat. Namanya tentu sudah tidak asing lagi ya, karena Desa Penglipuran ini merupakan desa adat yang menjadi primadona para wisata di Bali, dan Desa Penglipuran ini masuk ke dalam destinasi populer dan wajib dikunjungi karena beberapa keunikan yang dimilikinya. Dari segala keunikan yang dimiliki Desa Penglipuran, maka nggak heran Desa Penglipuran selalu diserbu oleh wisatawan domestik maupun mancanegara setiap harinya. Langsung aja kita intip yuk daya tarik yang ditawarkan Penglipuran Bali ini. Nah, saya sudah di Desa Wisata Penglipuran. Desa ini produksi loloh cemcem dikembangkan oleh kelompok wanita tani Mertasari yang sejak tahun 1985 telah meracik ramuan ini secara turun-temurun. Yuk, kita langsung temui para ibu pengrajin lokal dan lihat bagaimana proses pembuatannya ya. Halo, perkenalkan nama saya Amanda Monica dengan NIM 414222096. Di sini saya akan mewawancarai tentang etnovlog, yaitu etno dalam biologi pembuatan, proses pembuatan loloh cemcem yang berasal dari Bali. Nah, di sini saya akan mewawancarai dengan ibu, namanya siapa Bu? Ibu Lancar. Ibu Lancar. Nah Bu, saya sini mau nanya tentang proses pembuatan loloh cemcem. Nah, loloh cemcem ini berasal dari mana Bu asalnya? Aslinya dari sini dah. Kalau bikin lolo cemcem itu daun cemcemnya itu di blender sekarang. Baru diperas, ya. Itu dikasih gula merah, dikasih cabai, garam, kelapa muda. Oh, pakai kelapa muda. Terus itu Bu, tadi proses pembuatannya dari jam 3 pagi sampai Jam 4 itu jam 5 udah menyebar, bawa ke Denpasar, bawa ke Singaraja, itu bawanya jauh-jauh ya. berarti ini aslinya itu cemcem itu dibuat sama oleh desa adat wisata Penglipuran sendiri Bu. Iya. Kalau yang lain itu berarti nggak ada, cuma khusus ada Enggak, khusus di sini aja. Terus itu Bu, awal mulanya
apa terbentuknya lolo cincin itu karena ada sejarahnya tidak Bu? Atau sejarah singkatnya mungkin itu karena mungkin daun cincin ini mungkin ada yang membawa keberuntungan atau gimana gitu Bu, sejarahnya? Kalau lolo cemcem daunnya itu ya apa namanya, daunnya ditanam itu di ladang ya. Kalau udah habis itu ada yang bawa-bawa ya dibeli lagi. Beli lagi. Itu biasanya selain diolah jadi minuman bisa jadi untuk lain lagi nggak Bu? Daun cincin? Enggak, Oh cuma untuk khusus minum doang. untuk minuman aja. Terus manfaat dari lolo cincin sendiri biasanya untuk apa Bu? Selain Biasanya manfaatnya itu untuk panas dalam. oh panas dalam. Cuma itu doang. Nggak ada pengawetnya itu. Itu berarti bertahan berapa hari Bu? Lolo Kalau cincin? ditaruh di kulkas biasa 4 hari, 3 hari itu. Kalau nggak di kulkas hanya 1 hari malam. Oh berarti sama sekali tanpa bahan pengawet berarti pembuatannya. Ada pengawetnya. Terus ini biasanya kalau misalnya nggak laku gitu Bu, ada nggak mungkin kayak dikonsumsi sendiri atau biasanya disimpan aja baru biasa dijual lagi? Oh kalau saya itu ambil ya paginya itu kalau masih di kulkasnya 3 hari nggak apa. Ini berarti dijual berapa Ibu kalau Ibu jual? 5.000. 5.000. Nah biasa itu kalau Ibu ambil apa pemasokannya itu cemcemnya berapa per botol gitu? 4.000. Oh 4.000. Berarti jual 5.000. Terus biasanya laku luas mana sih Bu? Lolo cemcem. Ya lolo cemcem ya paling laku di sini. Terus yang beli itu berarti dari semua negara gitu? Dari Iya. orang luar juga? Iya dicoba? dari luar udah banyak yang tamu-tamu bule sekarang udah mau dia. Ini Ibu berarti Ibu dari keponakan Ibu sendiri yang buat gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya wawancarai. Terima kasih banyak Ibu. Ikuti dan simak terus ya. Cemcem yang memiliki nama ilmiah Spondia spinata atau yang biasa disebut daun koncing oleh masyarakat Penglipuran ini tumbuh subur di desa Penglipuran. Pada bulan Juli hingga bulan September adalah musim gugur di mana daun cemcem sulit untuk didapatkan. Musim terbaik daun cemcem ini adalah bulan Januari hingga bulan Juni. Salah satu pembuat loloh cemcem yang masih tetap eksis di desa Penglipuran ini adalah loloh cemcem Ibu Kunil yang diproduksi oleh UD Mertasari. Kunil sudah menjual loloh cemcem sejak tahun 1985, di mana pada saat itu proses pembuatan loloh cemcem masih menggunakan lesung. Pada saat itu Ibu Kunil masih berjualan loloh cemcem seharga Rp500 per botolnya dengan berjalan kaki menggunakan ember. Untuk menghasilkan 700 sampai 1000 botol per harinya diperlukan sebanyak 30 sampai 40 kg daun cemcem. Proses pembuatan loloh cemcem dimulai pada pukul 3 pagi. Pada dini hari sekali, para reseller akan mengambil loloh cemcem untuk diedarkan ke seluruh kabupaten yang ada di Bali. Rasanya yang enak dan sangat menyegarkan badan menjadikan loloh cemcem menjadi sangat digemari oleh berbagai kalangan masyarakat dari Pulau Bali hingga luar Pulau Bali. Proses pembuatan loloh cemcem dimulai dari proses pemetikan daun cemcem, dan di sini daun cemcem yang digunakan yaitu daun yang sudah berwarna sangat hijau, maka daun itu dipetik dari 7 tangkai ke bawah. Kemudian pisahkan dari batangnya dan daun cemcem dicuci bersih menggunakan air. Setelah dicuci bersih, daun cemcem lalu dimasukkan ke dalam mesin penggiling untuk dihancurkan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kemudian daun cemcem diremas-remas hingga sarinya keluar. Kemudian hasil remasan yang tadi akan disaring kembali untuk menghilangkan sisa-sisa remahan dari daun cemcem. Bahan-bahan pelengkap loloh cemcem yaitu asam jawa, cabai, garam, gula merah, gula pasir untuk menyeimbangkan rasa. Asam jawa diremas-remas hingga sarinya keluar.
Manfaat asam jawa di sini untuk menambah kesegaran cita rasa dari loloh cemcem tersebut. Setelah semua bahan dimasukkan, kemudian campuran dari loloh cemcem tersebut diaduk-aduk hingga merata. Setelah itu dilakukan proses penyaringan kedua untuk memisahkan ampas dari cabai, asam jawa, dan juga gula merah. Dan yang terakhir dimasukkan potongan daging kelapa muda. Kemudian loloh cemcem dikemas dengan menggunakan kemasan botol plastik. Setelah melihat langsung proses pembuatan yang penuh keteladanan dan bahan alami, saya sekarang membeli loloh cemcem yang sudah didistribusikan di Desa Wisata Penglipuran, Bali. Ini saya sudah membeli minuman loloh cemcem. Nah, sebelum kita meminumnya, alangkah baiknya minuman loloh cemcem ini dikocok terlebih dahulu supaya gula yang larut di bawah bisa larut lagi kembali ke atas. Sekarang saatnya kita mencicipi hasilnya. Rasanya unik sekali, ada rasa segar dari daun cemcem yang sedikit asam berpadu dengan gurihnya kelapa dan aroma jeruk limau. Meski ini minuman herbal, tetapi rasanya tetap ringan dan menyenangkan di lidah. Cocok diminum saat cuaca panas, tetapi juga bermanfaat untuk kesehatan. Yang menarik, meskipun dibuat secara tradisional, rasanya tetap konsisten dan punya nilai budaya yang kuat. Ini bukan sekedar minuman, tapi bagian dari identitas masyarakat Bali, khususnya di Desa Penglipuran. Kalau kamu berkunjung ke sini, jangan lupa mencoba loloh cemcem ya. Desa Penglipuran terkenal dengan segala keindahan alam, keunikan budaya, dan tradisi adat yang masih kental. Di sini kita benar-benar akan merasakan atmosfer Desa Bali yang autentik dan masih asri, guys. Selain itu, Desa Penglipuran ini juga terkenal dengan ketenangan dan kebersihannya. Dan saking bersihnya, desa ini dinobatkan menjadi desa terbersih di dunia, guys. Keren banget bukan? Dan ketika mengelilingi desa ini dilarang menggunakan kendaraan bermotor ya. Hal ini dilakukan untuk menjaga lingkungan Desa Penglipuran agar bebas dari polusi. Kita bisa mengeksplor keunikan Desa Penglipuran dengan berjalan kaki. Selain itu, kita juga dilarang membuang sampah sembarangan karena di sini sudah disediakan tempat sampah setiap 30 meter. Jadi, gak ada lagi alasan untuk gak tertib membuang sampah ya. Nah, sedikit informasi mengenai sejarah Desa Penglipuran nih guys. Nama Desa Penglipuran ini berasal dari kata pengeling dan pura. Pengeling artinya pengingat, sedangkan pura artinya tempat atau tanah leluhur. Awal mula keberadaan Desa Penglipuran ini sudah ada sejak dahulu kala, sejak zaman Kerajaan Bangli sekitar 700 tahun yang lalu. Nah, sejarah di masyarakat menyebutkan bahwa Desa Penglipuran ini merupakan hadiah dari Raja Bangli kepada masyarakat yang ikut bertempur melawan Kerajaan Gianyar. Setiap pintu masuk atau gate rumah-rumah menjadi ikonik di sini ya. Jadi gate-nya itu hampir semuanya sama dan ini hampir semua rumah bisa kita masukin guys. Kita bisa berkeliling masuk ke gang-gang rumah warga seperti ini dan bisa kalian lihat sendiri di sini tertata rapi dan bersih ya. Di dalam kawasan Desa Penglipuran banyak rumah-rumah warga yang menjual pernak-pernik souvenir khas Bali yang bisa kita beli sebagai oleh-oleh atau kenang-kenangan ya. Barang-barang yang dijual di sini juga beraneka ragam dan lengkap mulai dari cemilan, baju, tas, topi, pakaian tradisional Bali, serta pernak-pernik kerajinan tangan khas Bali dengan harga yang cukup terjangkau. Beberapa warga Desa Penglipuran juga menjual kuliner khas Penglipuran guys. Selain loloh cemcem ada juga namanya tipat cantok.
Tipat cantok ini merupakan makanan yang terdiri dari ketupat dan sayuran rebus yang kemudian disajikan bersama dengan bumbu kacang. Rasanya enak banget. Pokoknya, kalian wajib coba ya. Tidak hanya itu saja, jika ingin berfoto menggunakan pakaian adat Bali lengkap dari atas hingga bawah, kita dapat menyewa pakaian Bali di rumah-rumah penduduk desa. Harga yang ditawarkan juga relatif murah ya, mulai dari 50.000 hingga 75.000 tergantung jenisnya. Dan harga sewa tersebut bisa saja berbeda-beda di setiap rumah penduduk. Untuk sewa busana adat ini tidak ada limit waktunya ya. Kita bisa pakai sepuasnya sembari menikmati suasana desa masyarakat. Desa Penglipuran sangat memegang tradisi nenek moyang yang sudah berumur ratusan tahun loh. Mereka menjunjung tinggi adat istiadat, nilai gotong royong, kekeluargaan, dan kearifan lokal. Dan tata ruang desa Penglipuran pun mengusung patokan adat yang sudah turun-temurun guys. Jadi, desa ini dibangun dengan konsep Trimandala, di mana tata ruang desa dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu Utama Mandala, Madya Mandala, dan Nista Mandala. Pembagian wilayah tersebut diurutkan dari wilayah paling utara hingga paling selatan. Nah, di wilayah utara ada Utama Mandala. Wilayah ini merupakan tempat suci atau tempat para dewa yang bisa dibilang di sini tempat beribadah penduduk ya. Dan di area ini juga menjadi tempat menarik wisatawan untuk berfoto-foto. Nah, di bagian tengah ada zona yang disebut sebagai Madya Mandala yang merupakan pemukiman penduduk di mana rumah-rumah penduduk yang dibangun berbanjar di sepanjang jalan utama yang kita lewati tadi. Sedangkan wilayah paling selatan disebut dengan Nista Mandala. Tempat ini adalah zona khusus untuk pemakaman penduduk dan kemampuan mempertahankan tradisi ini yang membuat desa Penglipuran menjadi unik dan menarik untuk dikunjungi. Nah, ini kita sudah sampai di wilayah utara, yaitu area Utama Mandala yang merupakan tempat beribadah penduduk ya. Dan di area ini menjadi tempat menarik wisatawan untuk berfoto-foto. Bisa kalian lihat sendiri, banyak wisatawan berkumpul di sini untuk mengabadikan momen di depan Gate Pura yang menjadi salah satu ikonik desa Penglipuran. Dan kalau kita ngomongin adat dan budaya Bali, salah satu ritual keagamaan yang menarik perhatian wisatawan adalah Musabah. Jadi upacara ini dilakukan untuk menyambut Hari Raya Nyepi ya. Desa ini juga rutin mengadakan festival budaya bertajuk Penglipuran Festival Village yang diselenggarakan di akhir tahun guys. Jadi buat kalian yang ingin berkunjung ke desa Penglipuran, momen yang paling tepat itu saat akhir tahun atau saat Hari Raya Galungan dan Kuningan guys. Karena saat Hari Raya Galungan dan Kuningan, warga akan mendirikan sebuah penjor di setiap rumah. Dan ini akan menambah kesan kebudayaan Bali itu sendiri ya. Dan tentu saja akan menambah cantik jika dijadikan background foto kamu. Dan sebaiknya kalau kesini itu pagi-pagi banget, sebelum banyak pengunjung yang datang guys. Karena selain kita bisa menikmati suasana desa yang asri, hasil foto kalian juga pasti bakal lebih bagus ya. Oke, sekarang kita akan menuju ke hutan bambu. Ya, jadi ini kalau ke kiri menuju ke toilet dan kalau ke hutan bambu itu yang lurus. Jadi hutan bambu yang mengelilingi desa ini terus dijaga dan dilestarikan. Sebagai bentuk pelestarian warisan dari para leluhur dan masyarakat setempat juga percaya bahwa hutan bambu ini adalah bagian dari awal sejarah keberadaan mereka. Hutan bambu ini juga kerap disebut sebagai hutan pelindung desa guys. Dan di dalam hutan bambu ada pasar Pelipur Lara yang berupa pasar dengan konsep tradisional dan unik. Dengan konsep yang tradisional, para pedagang akan menjajakan produknya menggunakan pakaian tradisional Bali. Jadi, di pasar Pelipur Lara ini, kita bisa menemukan berbagai jenis makanan minuman tradisional khas Bali. Dan pasar ini buka setiap hari, Sabtu dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Selain itu, di sini juga ada restoran bambu guys yang menyajikan berbagai macam menu khas Bali. Saat memasuki area hutan bambu, kita akan disambut dengan bangunan dengan ciri khas Bali yang terbuat dari bambu, yang estetik untuk dijadikan spot foto. Jadi kalian bisa berfoto-foto cantik di kerajinan bambu yang ada di sini. Dan rindangnya pepohonan bambu di sini membuat wisatawan kerap menyebut hutan bambu ini sebagai spot foto ala Jepang guys. Keseruan liburan desa
Penglipuran akan semakin bertambah ketika menyusuri hutan bambu yang luasnya mencapai 45 hektar atau sekitar 40% dari luas keseluruhan desa Penglipuran. Jadi, jangan sampai terlewat untuk mengunjungi hutan bambu ini ya. Gimana guys? Seru kali kan berlibur di desa Penglipuran? Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan ketika berkunjung ke desa wisata ini ya. Dan sekian dulu ngevlog kali ini di desa Penglipuran. Semoga video ini bermanfaat dan menghiburkan semua ya. Terima kasih buat kalian yang selalu setia nonton video Amanda Monica. Dan nantikan video Amanda Monica selanjutnya. See you on next video guys. Bye. Baik, di sini saya akan membahas rekonstruksi ilmiah lolo cemcem. Nah, menurut pengetahuan masyarakat, lolo cemcem itu bisa menyegarkan tubuh dan menyembuhkan berbagai penyakit. Rekonstruksi ilmiahnya, lolo cemcem atau disebut dengan Spondia spinata LF course mengandung senyawa aktif dari daun cemcem seperti flavonoid, tanin, dan antioksidan yang berfungsi sebagai antibakteri, anti radang, dan membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Materi SMP yang berkaitan dengan rekonstruksi ilmiah ini adalah zat aditif alami, senyawa kimia tumbuhan, dan sistem kekebalan tubuh. Loloh merupakan nama sebuah jamu di Bali. Daun cemcem memiliki banyak sebutan nama yaitu daun keloncing untuk daerah Penglipuran, daun kedondong hutan untuk Indonesia, dan daun kecemcem. Adapun klasifikasi daripada daun cemcem menurut Plantambur 2015 yaitu dia berasal dari kingdom Plantae atau tumbuhan dengan subkingdomnya Tracheobionta atau tumbuhan berpembuluh dengan superdivisinya Spermatophyta yang menghasilkan biji, kelas Magnoliopsida berkeping dua atau dikotil dengan ordonya Sapindales, famili Anacardiaceae, genus Spondias dengan spesies Spondia spinata LTTF Kurs. Nah, selanjutnya yang kedua, menurut pengetahuan masyarakat, rasa asam lolo cemcem memperlancar pencernaan. Di mana rekonstruksi ilmiahnya itu rasa asam berasal dari asam organik seperti asam ascorbat atau vitamin C dan asam sitrat yang dapat membantu produksi enzim pencernaan. Dengan materi SMP-nya, sistem pencernaan manusia dan sifat asam basa zat. Lolo ini memiliki rasa asam manis, asin, dan pahit. Rasa asam dari lolo cemcem ini dapat dari komposisi tamarin atau buah asam. Kemudian rasa manis dan asin didapat dari komposisi gula dan garam. Sedangkan rasa pahit didapat dari daun cemcem yang menjadi bahan utama dalam lolo ini. Yang ketiga, lolo cemcem hanya bisa bertahan selama 3 hari di dalam kulkas dan di luar ruangan dingin itu bertahan hanya dalam 1 hari 1 malam. Rekonstruksi ilmiahnya, lolo cemcem tidak mengandung bahan pengawet buatan. Setelah itu, mikroorganisme seperti bakteri dan jamur mulai berkembang biak menyebabkan fermentasi atau pembusukan, di mana materi SMP-nya mikroorganisme, zat aditif, dan pengawet alami. Hal ini dikarenakan komponen-komponen bahan yang digunakan untuk pembuatan lolo cemcem yaitu daun cemcem, air, bumbu rujak seperti garam, gula, asam, cabai, ada juga tambahan seperti sirih, kayu manis, dan yang paling utama juga ada kelapa muda. Natrium klorida atau NaCl atau disebut dengan nama lainnya garam dapur yang digunakan sebagai bahan pengawet secara alami karena bisa menghambat atau bahkan menghentikan reaksi autolisis serta membunuh bakteri yang terdapat dalam bahan makanan menyebabkan metabolisme bakteri terganggu akibat kekurangan cairan. Akibat lebih lanjut, bakteri mengalami kematian. Nah, selain itu, ada kandungan gula merah yang memberikan rasa manis di mana gula dalam konsentrasi tinggi berperan sebagai pengawet. Konsentrasi gula yang tinggi sampai 70% sudah dapat menghambat pertumbuhan mikroba perusak makanan sehingga dia bisa bertahan dalam waktu 3 hari ketika dalam ruangan. Nah, selain itu juga ada asam jawa dengan nama latinnya Tamarindus indica LTT. Merupakan tanaman tropis yang berasal dari Afrika namun tumbuh dengan subur di Indonesia. Nah, yang terakhir, lolo cemcem menurut masyarakat itu warisan leluhur yang menjaga kesehatan dari zaman dahulu.
Rekonstruksi ilmiahnya, ramuan herbal seperti lalon cemcem merupakan bagian dari etnobotani yang berdasarkan pengalaman empiris masyarakat terhadap khasiat tanaman obat lokal, di mana materi SMP-nya itu kearifan lokal, manfaat tumbuhan obat, dan pemanfaatan sumber daya alam. Nah, selanjutnya kita akan membahas lolo cemcem yang dikaitkan dengan pendekatan STEM, yaitu sains, teknologi, engineering, matematik. Di dalam sains atau ilmu pengetahuan alam, lolo cemcem itu kandungan zat aktifnya mengandung flavonoid, tanin, dan vitamin C yang berfungsi sebagai antioksidan dan antibakteri. Nah, untuk proses pembusukan setelah kurang lebih 3 hari, mikroorganisme berkembang dan menyebabkan fermentasi atau pembusukan karena tidak adanya bahan pengawet. Fungsi biologisnya itu membantu sistem pencernaan, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan menurunkan panas tubuh serta mengurangi panas dalam. Uji pH dan sifat asamnya, rasa asam berasal dari asam organik seperti asam askorbat yang dapat diukur dengan kertas lakmus atau pH meter. Nah, untuk teknologi lolo cemcem itu penyimpanannya disimpan di lemari pendingin agar lebih awet. Dengan pengolahannya itu menggunakan blender, saringan halus, dan peralatan higienis untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi. Untuk monitoring kesegaran, sensor suhu atau sensor gas sederhana yang bisa dibuat untuk mendeteksi fermentasi. Untuk engineering atau rekayasa, di mana desain kemasan itu rancangan botol lolo cemcem dengan bahan ramah lingkungan, ergonomis, dan kedap udara, di mana cooler box alami itu membuat kotak pendingin berbahan tanalit atau bambu untuk menjaga suhu rendah di tempat tanpa listrik. Untuk matematikanya, di mana komponen perubahan pH itu menerapkan penerapan matematika dengan mengukur dan memplot grafik perubahan pH lolo cemcem dari hari ke-1 sampai ke-3, di mana volume dan rasionya itu menghitung perbandingan air dan daun cemcem agar rasanya seimbang dan konsisten. Statis kesegarannya pun menggunakan grafik atau bar chart atau line chart untuk menganalisis data uji daya tahan lolo cemcem. Dengan komponen biaya produksinya itu menghitung total biaya, efisiensi bahan baku, dan harga jualnya. Oke, ini referensi terkait rekonstruksi ilmiah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bye.